Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, LS Horor akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Getih Gadis. Kisah ini ditulis oleh akun Twitter @ainur. Nama tokoh dan nama tempat sengaja saya samarkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman buat kedepannya. Sebelum mendengarkan cerita ini, disarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa lama-lama lagi, kita masuk ke dalam ceritanya. Susahnya mencari pundi-pundi rupiah, membuat segelintir orang salah kaprah dalam mencarinya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan pesugihan yang menumbalkan orang-orang yang tidak berdosa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jaka. Suasana duka tampak menyelimuti sebuah rumah yang berukuran cukup besar. Sepasang kain putih membungkus salah satu tubuh wanita muda yang sudah terbujur kaku tanpa napas di dalamnya. Siti, gadis pendiam dan malang, meregang nyawa di usia yang terbilang masih cukup muda sebab penyakit aneh yang dideritanya. Bau busuk menyelimuti mayat gadis tersebut dengan keadaan wajah dipenuhi bercak-bercak nanah yang sudah dibersihkan. Terdengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran tengah dibaca oleh keluarganya dengan suara yang sedikit sesegukan melantunkan ayat Al-Quran tersebut. Sedangkan di luar rumah, banyak orang yang sedang membicarakan kematian dari gadis malang tersebut karena kejanggalan-kejanggalan di sela-sela kematian dan kondisinya. Sebaiknya Siti segera dikebumikan. Kasihan kalau terlalu lama dibiarkan, ujar salah satu warga mengusulkan hal tersebut kepada warga yang lain. Ini yang menyulitkan, karena siapa yang tahan mencium bau busuk itu? Jawab warga yang lain. Ya sudah, kesampingkan bau busuknya. Kita sesama manusia harus saling menolong, ucap salah satu kiai yang mendengar perbincangan dari warga tersebut. Mendengar ujaran dari kiai tersebut, para warga yang lain sepakat untuk segera memakamkan mayat tadi gadis itu. Tangisan demi tangisan terdengar kala tanah perlahan demi perlahan menutupi liang lahat tersebut. Sudah, ikhlaskan anakmu. Dengan ini dia sudah terbebas dari penderitaannya dan tidak perlu menahan rasa sakitnya lagi, ucap kiai tersebut menenangkan kedua orang tua Siti. Mendengar ucapan dari kiai itu, kedua orang tua itu pun mencoba mengikhlaskan kepergian dari anaknya dan segera beranjak dari makam tersebut dan bergegas pulang. Tak menyadari bahwa di sudut tempat pemakaman itu, tepatnya di sela-sela perkebunan singkong, sepasang mata tengah mengawasi dari awal sampai akhir pemakaman tersebut. Mata dari sesosok lelaki tengah baya, berperawakan kurus dan memegang tongkat sebagai tumpuannya, tersenyum melihat kepergian dari kedua orang tua Siti dan para pelayat yang lain. Akhirnya, tumbal bernamaku sudah terselesaikan, ucapnya dengan raut muka yang agak keriput, sembari terpampang senyum menyeringnya di sela-sela mulutnya. Hari terus bergulir, diganti siang dan malam. Aktivitas warga yang didominasi oleh para petani yang sedang menggarap pesawahannya masing-masing. Namun, semenjak kematian Siti, para warga digegerkan dengan salah satu keluarga yang menjadi sangat kaya raya, yang asalnya hanya sebagai buruh dari ayahnya Siti, sekarang sudah menjadi saudagar kaya raya di desa tersebut. Cibiran demi cibiran warga desa membicarakan orang tersebut, dan segelintir orang menyimpulkan bahwa orang tersebut melakukan pesugihan yang menumalkan anak dari majikannya sendiri. Tentu saja cibiran-cibiran tersebut ditepis oleh warga yang lain, karena yang berprasangka buruk kalau belum ada buktinya, ujar para warga tersebut. Seketika cuaca yang tadinya sedang cerah berubah menjadi mendung dengan datangnya tumpukan-tumpukan awan hitam memenuhi langit-langit di pedesaan tersebut. Disusul dengan angin yang bertiup cukup kencang, mengakibatkan para warga yang sedang berada di pesawahan memutuskan untuk menyudahi aktivitasnya dan bergegas pulang. Ayo cepat, keburu hujan nanti, ucapku kepada kedua saudaraku.
Mendengar perkataanku, Aris dan Jamal bergegas membereskan peralatan yang tadi sedang mereka gunakan untuk menggarap sawah, dan setelahnya kami bertiga bergegas pulang. Di perjalanan pulang, ketika kami sedang melewati rumah dari Pak Ajis, terlihat terbumbung asap yang begitu pekat dari atas rumahnya. Namun anehnya, asap tersebut hanya mengitari di sekeliling rumahnya saja. Oh iya, Pak Ajis adalah mantan pegawai dari ayahnya Siti, yang tadi para warga gemborkan melakukan pesugihan. Saya pun yang melihat kumpulan asap tersebut, mencoba memfokuskan pandangan saya ke arah asap tersebut kembali, dan terlihat samar-samar di balik kumpulan asap tersebut terpampang sosok makhluk yang sangat besar. Melihat itu, saya pun mencoba menggosok kedua mataku dan mencoba memfokuskan pandanganku lagi, dan memang ternyata semakin jelas perwujudan dari sosok tersebut. Karena merasa aneh, saya pun memberi isyarat kepada kedua saudaraku untuk berlari. Suasana pedesaan yang seketika diguyur hujan yang sangat deras membuat hampir seluruh warga desa memutuskan untuk berdiam diri di dalam rumah. Hanya segelintir orang termasuk kami yang sedang meneduh di dalam pos kamling karena terjebak oleh hujan. Di sela-sela kami sedang berteduh, sekilas terdengar dari speaker masjid yang mengabarkan ada salah satu warga desa meninggal dunia kembali yang bernama Jijah. Kami bertiga dan para warga lain yang sedang meneduh di pos kamling seketika dibuat kaget oleh pengumuman tersebut karena umur Jijah yang masih terbilang muda dan masih gadis. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya hujan pun mulai reda. Saya dan kedua saudara saya memutuskan untuk segera bergegas pulang untuk membersihkan tubuh kami. Dan setelahnya, saya bergegas pergi ke rumah mendiam Jijah untuk melayat. Di perjalanan menuju rumah Jijah, sekilas terdengar perbincangan dari para warga yang sedang membicarakan keadaan almarhum yang sama persis seperti keadaan Siti saat itu. Isak tangis tengah terdengar olehku sesampainya di tempat tersebut. Para warga yang lain telah memadati di setiap sisi rumah itu. Samar-samar tercium bau busuk yang begitu menyengat, tercium dari bungkusan kain putih yang menyelimuti tubuh gadis yang bernama Jijah. Kok aneh? Kenapa keadaannya sama persis dengan Siti? Ujar para warga tersebut. Pasti ada yang tidak beres ini, ucap mereka kembali. Saya mendengar perbincangan warga tersebut, sekilas diingatkan oleh kejadian yang tadi saya alami ketika melewati rumah Pak Ajis. Waktu terus berjalan. Proses pemandian jenazah pun telah usai dan segera disolatkan di masjid terdekat. Setelah selesai, jenazah pun langsung dimasukkan ke dalam keranda kembali untuk segera dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya nanti. Terlihat dari beberapa penduduk ikut dalam penggalian, tampak sudah duduk-duduk santai sembari menunggu jenazah datang. Dengar-dengar, kondisi almarhumah Jijah sama seperti rumah Siti saat itu, ucap salah satu warga sembari menuangkan segelas kopi ke dalam gelas. Iya kok bisa samaan gitu ya, jawab warga yang lain yang berada di pemakaman itu. Di sela-sela mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terlihat iring-iringan para pelayat berjalan di belakang sebuah keranda yang dipikul 6 orang laki-laki perlahan demi perlahan mendekat ke arahnya. Ditambah isak tangis dari keluarga Jijah menambah suasana duka saat itu. Setelah melewati beberapa gundukan tanah, sampailah keranda jenazah dan diletakkan di samping liang lahat tersebut. Suara adzan berkumandang sebentar, setelahnya disusul dengan iqomah, dan papan-papan yang tersusun rapi menutupi mayat Jijah. Satu persatu tanah dicangkul untuk menutupi liang lahat tersebut. Isak tangis tak kalah berhenti ketika perlahan demi perlahan liang lahat tertutup oleh tanah. Lantunan-lantunan doa dibacakan mengiringi proses akhir pemakaman tersebut. Setelahnya, langkah-langkah kaki dari pelayat dan keluarga satu persatu meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumahnya masing-masing. Hari pun terus berlalu, malam bergulir pagi. Saya dan kedua saudara saya kembali melakukan aktivitas saya di pesawahan. Suasana indah dihiasi bentangan sawah yang membentang begitu luas. Bang, apa Abang Jaka nggak merasa aneh akan kejadian yang di Siti dan Ajijah?
ucap Jamal kepada saya. Abang juga merasa aneh, Mal. Tapi sudahlah, abang tidak mau ambil pusing, jawabku. Iya, apa abang tahu Pak Ajis? Kabarnya dia sekarang menjadi kaya raya. Tapi warga desa dibuat keheranan karena Pak Ajis. Kayaknya mendadak, ucap Jamal kembali. Iya, abang juga tahu. Bukannya mau menuduh orang dengan yang enggak-enggak. Tapi kenapa firasat abang kalau Pak Ajis itu melakukan pesugihan ya, Mal? Balasku dengan raut muka yang agak mengkerut. Iya, Bang. Warga desa yang lain juga sama berpikir seperti itu. Iya, abang juga tahu, Mal. Kami bertiga yang sudah terlalu dalam obrolan tersebut seketika dikagetkan dengan suara pengumuman kembali dari speaker masjid yang mengumumkan telah meninggalnya Sophia, gadis dari desa ini. Hari-hari berikutnya pun berlalu. Kematian demi kematian dari gadis desa semakin sering terjadi karena di bulan ini telah tercatat 6 gadis meninggal dengan keadaan yang sama. Sedangkan keluarga Pak Ajis semakin kaya raya dengan dibelinya hektaran sawah dari warga yang lain. Kami semua warga desa semakin curiga terhadap Pak Ajis, bahwasanya kematian dari gadis-gadis ini disebabkan olehnya yang dijadikan tumbal pesugihannya. Di suatu malam, kami para warga melakukan rapat mendadak tanpa sepengetahuan dari keluarga Pak Ajis untuk membicarakan perihal kematian dari para gadis yang sangat tidak wajar ini. Satu persatu para warga mengusulkan pendapatnya, sampai seketika kami semua sepakat untuk mendatangkan orang pintar ke desa ini untuk mencari kebenaran dari kejadian-kejadian janggal yang terjadi di desa kami. Ketika rapat telah usai, saya pun bergegas untuk kembali pulang ke rumah. Langkah demi langkah ku tempuh menyusuri kegelapan di malam hari itu untuk segera tiba di rumah. Akan tetapi, ketika sedang melintas di depan rumah Pak Ajis, saya dibuat keheranan lagi olehnya. Karena terlihat jelas tiba-tiba dari arah belakang rumah Pak Ajis terbumbung asap yang begitu pekat, dan sekali lagi asap tersebut hanya mengitari di sekeliling rumahnya saja. Seketika ketika saya sedang memperhatikan kumpulan asap tersebut, terdengar suara geraman dari arah belakangku. Merasa bingung akan suara tersebut, saya pun mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan memang, ternyata sudah ada sosok tinggi besar dengan mata menyala merah, dipenuhi taring di setiap mulutnya, sedang menatapku dengan dengusan yang seperti marah. Melihat sosok tersebut, saya pun mencoba untuk berlari sebisa mungkin agar bisa menjauh dari sosok tersebut. Akan tetapi, ketika sedang berlari, tiba-tiba saya tersandung dan terjatuh, dan seketika pandanganku menjadi buram dan tidak sadarkan diri. Bangun-bangun kala itu sudah berada di rumah. Di sampingku sudah ada kedua saudaraku berserta kedua orang tuaku. Akhirnya abang bangun juga, ucap Jamal kepadaku. Kepala abang sakit, Mal. Abang kenapa ya? Jawabku. Abang tadi tergeletak pingsan di depan rumah Pak Ajis. Tadi abang diantar oleh warga ke sini, jawabnya kembali. Kilas balik saya mengingat kejadian yang enggak mengenakan ketika malam itu dan mencoba menceritakan semua kepada keluargaku. Mendengar cerita yang saya lontarkan membuat keluargaku seketika terperanjat kaget. Kamu serius, Jaka? Ucap kedua orang tuaku. Jaka serius, mana mungkin Jaka mengada-ngada, balasku. Kalau begitu besok kita pergi ke rumahnya Pak RW. Dan kamu, Jaka, ceritakan semua yang kamu alami besok di sana, ucap ayahku. Ya sudah, sekarang kamu istirahat aja. Saya pun memutuskan untuk bergegas tidur dengan kepala yang sedikit masih pusing, mencoba untuk memejamkan mataku saat itu. Hari pun berjalan begitu cepat, malam berganti pagi. Saat itu menunjukkan pukul 8 pagi. Saya dan keluarga saya bergegas untuk pergi ke rumah Pak RW untuk melaporkan kejadian yang semalam saya alami. Setibanya di sana, saya perlahan-lahan menjelaskan dari tujuan kami datang ke sini. Pak RW pun hanya bisa termenung bingung mendengar penjelasan yang saya lontarkan barusan. Saya jadi yakin kalau memang benar Pak Ajis melakukan pesugihan ini, ujar Pak RW yang mendengar penjelasanku barusan. Ya sudah, kalian boleh pulang.
Nanti malam orang pintar itu akan datang ke sini, ujarnya kembali. Singkat cerita, malam pun tiba. Kala itu kami semua berkumpul di kediaman Pak RW dan terlihat sosok-sosok orang dengan baju koko putih ditemani sorban yang melilit di lehernya sedang duduk di samping Pak Santo. Oh iya, Pak Santo adalah nama dari Pak RW tersebut. Panjang lebar kami membicarakan perihal akan kejanggalan ini, dimulai dengan gadis-gadis desa yang mati dengan keadaan serupa dan disusul oleh saya yang menjelaskan kejadian yang saya alami. Mendengar semua itu, orang pintar tersebut pun membenarkan akan kejadian ini, dan memang ternyata salah satu warga di desa ini sedang melakukan ritual pesugihan. Orang pintar tersebut pun menyarankan kami agar tidak bertindak dengan gegabah, dan besok orang pintar itu akan menumpas pesugihan tersebut. Singkat waktu, di keesokan harinya, waktu itu menunjukkan pukul 9 malam. Kami semua sudah berkumpul di kediaman Pak Santo kembali. Ditemani oleh orang pintar tersebut, kami semua menjalankan ritual demi ritual untuk menumpas pesugihan tersebut. Tolong, selama saya sedang menjalankan ritual, kalian berjaga di luar, ucap orang pintar tersebut. Dan nanti, bila terlihat api di salah satu rumah di desa ini, kalian yang langsung bertindak. Tunggu aba-aba dari saya. Maksudnya Pak, api apa? Ujar salah satu warga menanyakan hal tersebut. Api yang nantinya akan jadi tanda dari orang yang sedang melakukan pesugihan itu, jawab orang pintar tersebut menjelaskan kepada kami. Kami semua memutuskan untuk berjaga-jaga di luar. Ritual demi ritual dilakukan oleh orang pintar tersebut. Sampai setika sudah sekian agak lama kami menunggu, terlihat api yang menyala di atas rumah salah satu warga, yang tidak lain dan tidak bukan itu rumahnya Pak Ajis. Sudah kuduga, memang dia pelakunya, ujar salah satu warga dengan amarahnya. Kami pun tidak bertindak dengan gegabah dan memutuskan untuk menunggu orang pintar tersebut. Setelah selesai melakukan ritualnya, orang pintar tersebut pun keluar, dan kami, para warga yang sudah sangat emosi, berbondong-bondong menuju rumahnya Pak Ajis. Sesampainya di sana, kami langsung menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. Muka keheranan terlihat dari keluarga Pak Ajis melihat kami menerobos rumahnya. Ada apa ini? Kenapa kalian nggak seenaknya aja masuk ke dalam rumahku? Ucap Pak Ajis. Sudah, jangan mengelak lagi Kak Ajis. Kami sudah tahu apa yang kamu lakukan, ujar para warga yang lain. Para warga pun langsung menangkap Pak Ajis dan rumahnya diobrak-abrik oleh para warga. Terlihat tumpukan sesajen memenuhi salah satu ruangan di rumah tersebut. Lihat ini, apa sudah ada bukti? Apakah kamu masih mau mengelak Ajis? Melihat kedok pesugihannya telah diketahui, Pak Ajis pun memberontak dan berlari keluar meninggalkan keluarganya. Isak tangis terlihat dari istri dan ketiga anaknya Pak Ajis melihat rumahnya dihancurkan oleh para warga. Kejar dia, jangan sampai lolos, ujar para warga dan bergegas mengejar Pak Ajis. Akan tetapi ketika sedang mengejar, tiba-tiba pohon besar yang berada tidak jauh dari rumahnya tumbang dengan seketika dan menindih tubuh Pak Ajis mengakibatkannya mati seketika. Seketika terdengar suara yang sangat menggema dari balik pepohonan tersebut. Terlihat jelas sosok tinggi besar dengan taring di setiap mulutnya menengus marah ke arah kami. Orang pintar tersebut melihat sosok itu langsung mengeluarkan sebuah botol dan membacakan mantra-mantra yang entah apa kami pun tidak terlalu paham. Adu kekuatan berjalan cukup lama dan pada akhirnya sosok tersebut terhisap masuk ke dalam botol itu dan seketika rumah Pak Ajis roboh dengan sendirinya, menyisakan puing-puingnya yang berserakan rata dengan tanah. Inilah karma dari apa yang dia perbuat, ujar para warga yang lain. Semenjak itu, keadaan di desa kami kembali normal. Teror-teror yang merenggut nyawa gadis-gadis sudah tidak terjadi lagi, dan kami akhirnya bisa menumpas pesugihan biadab tersebut. Segini dulu cerita yang kali ini saya bawain. Bagi kalian yang suka, boleh like, comment, and share cerita ini. Dan terus dukung channel ini agar bisa menyajikan asupan-asupan horor bagi kalian.
dan salam horor.